Tiga. Shalom, selamat pagi Om, Tante, Bapak, Ibu, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semua. Saya Regina. Saya Bella. Senang sekali pagi ini bisa melayani, bisa ada di sini bersama-sama dengan saudara-saudari semua. Pagi ini kita sama-sama berkumpul. Mari sama-sama siapin hati untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari sebelum kita mulai, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kami tahu kalau kami ada di sini pagi hari ini bukan semata karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami bisa, apa yang kami punya. Tapi biar kami sadar kalau kami ada di sini, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup. Itu benar-benar karena Engkau masih mengasihi kami, karena kasih karunia-Mu masih tercurah buat kami, Tuhan. Saat ini kami mau datang, Tuhan, membawa syukur kami, membawa ucapan terima kasih kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami tahu dan kami yakin Kau yang ada di sini bersama-sama dengan kami, Tuhan. Biar kami boleh sadar, Tuhan, kami boleh take seriously kalau Engkau ada di sini. Kami mau menaruh segala sesuatunya yang mungkin akan ngedistract pikiran kami dan hati kami, Tuhan. Biar fokus kami, hati kami, dan pikiran kami benar-benar saat ini hanya tertuju padamu saja. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas pujian kami pagi hari ini Tuhan. Tarik kami mendekat sekali lagi Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan akan apa yang kami bawa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu ini. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami berterima kasih Tuhan, kami dapat memanggil-Mu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama sekali lagi dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tak Kau biarkan, takkan Kau biarkan. Kau gak akan pernah biarin kami berangkat sendirian, Tuhan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, Kau Bapa kami yang tak pernah tinggalkan kami. Kau terlalu baik bagi kami. Mari ucapkan terima kasih. Mari ucapkan syukurmu, sadari kalau Dia adalah Bapa yang sangat baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami, selalu beserta kami. Kau batu karang kami, Kau yang jaga kami, Kau yang tuntun hidup kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Kau Bapa yang baik, teramat baik, terlalu
bisa jalan sendirian. Kalau kami hidup pakai kekuatan kami sendiri, kami nggak akan mampu Tuhan, kami nggak bakalan bisa ada di sini hari ini. Ampuni kami, maafin kami kalau kami sering lupa, kami sering lalai, kami sering menganggap kalau hidup kami ini punya kami. Biar kami benar-benar boleh mengimani dan benar-benar mengakui kalau Engkau satu-satunya Tuhan dan penguasa atas kehidupan kami. Kami rindu untuk kenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengalami Engkau semakin lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku
sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Hatiku Kau tahu, dan bawaku, kami rindu untuk semakin dekat lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah melayakan kami sekali lagi untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah ada di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biar apapun yang Kau mau sampaikan buat kami bisa kami tangkap pagi hari ini Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang lembut, yang mudah diajar Tuhan, biar kami tidak mengeraskan hati dan kami boleh menangkap apa yang Kau mau sampaikan dan Kau mau ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hati dan setiap telinga yang mendengarkan. Biar Engkau yang urapi dan Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada masing-masing daripada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami sekeluarga mendapatkan kepercayaan dari gereja, mendapatkan kesempatan dari gereja untuk berbagi atau sharing mengenai makna keluarga bagi kami. Pada kesempatan saat ini juga kami mau menyapa teman-teman, saudara-saudara kami terkasih khususnya di gereja Basilea Menteng. Apa kabar? Karena sudah lama kami ini baru berjumpa lagi dengan secara online ya, karena masa pandemi ini kami khususnya berdua ini belum pernah datang lagi ke gereja. Pada kesempatan pagi ini sebelumnya saya juga minta maaf karena kami terus terang bukan pendeta, bukan penginjil, jadi kami mau sharing ya seperti kayak kita ngobrol aja gitu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, tapi kami berharap apa yang kami bagikan saat ini, pengalaman kami selama 25 tahun membina keluarga bersama dengan Tuhan Yesus, bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara terkasih. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mungkin akan mengingatkan karena kita sudah lama tidak pernah jumpa. Saya Dias, saya Indriat Mojo. Dan tadi kalau Bapak Ibu memulai dari awal, mungkin lihat ada dua gadis yang memimpin puji-pujian, membawakan puji-pujian. Yang bermain gitar itu adalah anak saya yang tertua, yaitu Regina, dan yang kecil pendampingnya itu adalah Bella Rain atau Bella. Ya. Saat ini kami langsung saja supaya tidak memperpanjang waktu. Kita akan berbagi ya Bapak ya, berbagi mengenai makna keluarga bagi kami. Silakan Bapak. Terima kasih, senang sekali mendapat kesempatan ini, sekalian bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ya, makna keluarga terutama bagi kita ya, bagi kami, bagi keluarga ini yang ingin kami sharingkan, karena bulan ini adalah bulan dicanangkan sebagai bulan keluarga. Kalau kita bicara tentang keluarga, terutama mungkin lebih spesifik keluarga Kristen, ya, tentu saja yang namanya keluarga adalah lembaga. Karena keluarga Kristen, maka lembaga ini juga diikat dengan kasih Kristus, itu kan ya. Amin. Apalagi selain keluarga itu adalah lembaga. Keluarga itu adalah tempat dengan berbagai fungsi. Karena kami mengalaminya seperti itu ya. Berbagai fungsi, bisa dijelaskan berbagai fungsinya itu apa? Ya, berbagai fungsi, memang banyak fungsi di dalam keluarga. Kalau buat saya, buat kami semuanya, tentu saja keluarga adalah tempat untuk pulang, tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung, istirahat. Jadi fungsi sebagai rumah, fungsi sebagai shelter, itu yang paling dasar. Selain itu juga keluarga adalah tempat untuk berbagi kasih, berbagi sukacita, dan juga berbagi kesulitan hidup. Ya, kita suka berbagi kesulitan hidup kan ya, karena kesulitan hidup kita rasakan bersama-sama. Kemudian selain yang dua tadi, tentu saja keluarga adalah tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Dulu kamu gak segede ini ya, Mi ya. Dulu ramping. Coba digaris bawahi, ramping. Dulu anak-anak kita Masih kecil-kecil. mulai dari belum ada, terus lahir Regina, dari bayi, sekarang udah bekerja, sudah segede kita ya, sudah dewasa, demikian juga Bella. Jadi tapi tentu saja itu hanya beberapa contoh kecil. Nanti kita akan bahas kalau memang ada waktu untuk membahas ini. Kemudian selain itu adalah tentu saja keluarga merupakan tempat untuk melakukan aktivitas rohani, betul ya? Kita banyak melakukan aktivitas rohani di dalam keluarga kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga melakukan hal ini di dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing. Kemudian setelah itu cukup banyak ya. Keluarga adalah tempat untuk mentransfer ya, membangun nilai-nilai kehidupan, termasuk juga fungsi pemuridan atau discipleship, yang bahasa sekarang lebih dikenal, discipleship, fungsi pemuridan, dan itu ada di dalam keluarga ya. Dan mungkin yang terakhir ini menurut kami ya, keluarga juga merupakan tempat munculnya permasalahan ya. Betul sekali. Tapi bagaimanapun juga permasalahan-permasalahan itu juga harus kita selesaikan di dalam rumah tangga ini, di dalam keluarga ini, ya toh. Jadi keluarga adalah tempat munculnya permasalahan, perselisihan, pertengkaran, tapi juga sebagai tempat untuk menyelesaikannya. Saya pikir itu adalah fungsi-fungsi atau makna-makna keluarga. Nah, ada cukup banyak tadi, A, B, C, D, E, F. Ada 6, berikut lembaga ada 7. Kita mau bahas yang mana dulu? Mungkin kita bukan membahas ya,
saudara-saudara, karena sekali lagi kami bukan pendeta, kami bukan penginjil, tapi kami hanya mau berbagi, terutama item-item, poin-poin tadi yang menurut kami itu yang sering terjadi di dalam rumah tangga keluarga kami. Karena kalau tempat berlindung, tempat tumbuh kembang itu umum terjadi pada semua keluarga ya. Tempat berbagi kasih sudah pasti, tempat bersukacita sudah pasti. Nah, tapi yang mau kami bagikan di sini adalah terutama mengenai bagaimana kami sebagai keluarga melakukan aktivitas rohani menurut kami di sini. Karena terus terang saja pada saat kami awal-awal membina keluarga itu, terus terang kami berdua berjalan bergandengan tangan dengan deg-degan kalau menurut orang Jawa bilang ya. Karena orang tua saya, mama saya sudah tidak ada, orang tua Indri ada di Solo, jadi kami berdua berjalan benar-benar hanya dengan bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Nah, itu dimulai dari bagaimana kami memilih sekolahan untuk anak-anak. Kami tanya juga pada saat itu bagaimana sekolahan yang baik untuk anak-anak, bagaimana saya harus menentukan, itu semua kami lakukan hanya bergantung sama Tuhan. Termasuk melakukan aktivitas rohani itu kami berdua memulainya juga dengan bertanya gitu. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat Regina mengiringi musik, melakukan tamborin, juga Bella demikian, itu semua tidak terlepas dari bagaimana kami mencoba melakukannya itu dari rumah. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat, masih ingat mungkin pada saat Regina sama Bella masih kecil-kecil, nah mereka memulai aktivitas tamborin, mau nggak mau saya juga ikut menari karena mereka masih kecil-kecil. Jadi saya melakukannya itu di rumah bersama dengan Regina dan Bella. Mulai dari menghafal lagu, mulai menghafal gerakan. Saya ingat benar itu dengan siapa Pak Api, Kak Arfi. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan Kak Arfi, istrinya Pak Dau, ya, itu dia yang mengajarkan Regina pertama kali tamborin. Dan itu karena masih kecil, saya harus melatih itu di rumah karena Regina masih belum bisa hafal gerakannya dengan sendiri. Kalau sekarang malah dia yang mesti ngajarin saya nggak bisa jumpalitan seperti Regina, nggak bisa. Nah, tapi pada waktu awalnya itu adalah aktivitas rohani yang saya dan anak-anak bisa lakukan di rumah. Dari gereja disiapkan, diberitahu oleh Kak Arfi, di rumah kita melakukannya lagi. Itu salah satu contoh. Atau bisa juga kalau misalnya di rumah sekarang setelah besar, kita bernyanyi bersama ya Papi, bernyanyi bersama dengan Regina yang main musik. Happy ya. Happy ya. Itu salah satu kegiatan rohani. Atau bisa juga kita sharing ya Papi ya. Misalnya ada sesuatu problem atau ada suatu cerita atau bagaimana yang mau nggak mau kita harus berdiskusi, ya kita sebagai orang tua ya berusaha mendiskusikan itu dengan mengacu pada Alkitab. Karena saya ingat benar pastor dulu pernah bilang ya bahwa segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada Alkitab. Jadi saya dengan Indri itu berusaha kalau mendiskusikan segala sesuatu selalu bertanya, itu sesuai tidak dengan Alkitab. Saya kira itu contoh. Kalau Papi mau tambahin atau mau ingat yang dulu bagaimana aktivitas rohani kita di rumah sama anak-anak gitu. Ya, dalam kacamata saya ya, sedikit cerita sedikit. Masa kecil
anak-anak, masa kecilnya Gina, masa kecilnya Bella, saya sering tidak berada di rumah. Saya sering bertugas keluar. Jadi banyak sekali momen-momen dalam pertumbuhan mereka itu yang saya tidak ikuti. Setelah saya pulang, tiba-tiba agak kaget, anak saya sudah bisa tambore, ya, anak saya sudah bisa nyanyi segala macam. Jadi banyak momen-momen yang saya ketinggalan dalam proses perkembangan mereka. Tapi satu hal, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Dias, apa yang kami alami, bahwa kami satu sama lain saling mendukung, ya. Tadi disampaikan tentang bagaimana kami memilih sekolah anak, itu sangat penting, ya. Bagaimana kita melibatkan anak-anak di dalam aktivitas gereja, mulai dari sekolah minggu. Sekolah minggunya mulai dari bayi mereka. Mulai dari bayi belum bisa apa-apa. Digendong sama suster. Mereka sudah ikut sekolah minggu. Sampai, kalau saya boleh bilang, sampai saat ini, saya bisa katakan bahwa mereka tenggelam, ya. Mereka diving di dalam aktivitas gereja, aktivitas rohani yang sama-sama kita jalani, ya. Jadi tidak ada wilayah yang mungkin tidak kami dukung selama hal itu menyangkut perkembangan dan pertumbuhan rohani buat anak-anak dan buat keluarga ini, ya. Begitu, ya, tambahannya itu terkait dengan aktivitas tempat rohani, keluarga sebagai tempat untuk melakukan aktivitas rohani. Apalagi yang kita mau bagikan? Keluarga sebagai tempat untuk mentransfer nilai-nilai kehidupan, termasuk juga memuridkan. Karena saya pernah dengar kemarin waktu Regina mengadakan kelompok zooming dengan des apa gitu. Ada des, ada teens, ya, ada BMF. Ya, itu yang belum kaula aja yang dia belum ikut, ya. Itu ada salah satu poin mengenai pemuritan. Sebenarnya pemuritan itu semua orang bisa memuridkan, tapi belum tentu semua orang mau memuridkan, dan belum tentu semua orang mau dimuridkan. Dan kalau buat kami berdua, memuridkan itu yang pertama kali ya tentu anak-anak kita, karena yang dalam keluarga kita kan suami istri dan anak-anak. Kami berdua pun juga saling memuridkan, benar nggak, Tapi? Basic discipleship. Iya, itu dimulai dari kita berdua. Nah, setelah kita berdua, kita mentransfer nilai-nilai pemuritan itu kepada anak-anak kita. Dan seperti yang saya dengar juga kemarin itu, memang seperti Tuhan Yesus juga memuridkan anak-anak, rasul-rasul itu apa istilahnya? Murid-muridnya itu juga dengan cara memberikan contoh. Jadi murid-muridnya mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, kalau buat kami berdua sama juga, di rumah anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi memuridkan mereka itu dengan cara kita memberikan contoh. Itu buat kami, ya, buat kami. Jadi kalau misalnya kami berdua menginginkan anak-anak bisa membaca Alkitab dengan rajin, berdoa dengan rajin, ya mau nggak mau kita berdua harus melakukan itu supaya bisa dilihat oleh anak-anak kita. Dan saya juga bersyukur sekali pada saat Regina dan Bella itu masuk di sekolahannya itu
juga mempunyai prinsip yang sama dengan kami berdua. Jadi bahwa sekolahan itu adalah sekolahan dan orang tua adalah tempat untuk memuridkan anak-anak didik. Jadi kolaborasi antara sekolah dengan orang tua di rumah. Jadi mereka pada saat di sekolah itu dari awal sudah dilibatkan bagaimana membaca Alkitab, merenungkan berdoa, itu semua dari sekolahannya sudah diajarkan. Tapi mereka meminta kerjasama kami sebagai orang tua untuk juga mendukung apa yang mereka lakukan. Jadi pada saat Regina pulang itu mereka Regina dan Bella mereka disuruh untuk menuliskan satu ayat satu hari. Yang ingat nggak Pak Pe? Setiap hari mereka harus menuliskan satu ayat urut. Jadi mulai dari Kejadian sampai Mazmur, satu persatu ayat sampai dia Wahyu. tulisin sampai Wahyu. Maaf. Jadi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mereka tuliskan satu persatu. Itu dimulai dari sangat awal, bahkan dimulai dari sebelum mereka bisa membaca dan menulis. Ya. Mulai dari playgroup ya. Ya, kelompok bermain. Ya. Jadi dan kami harus membimbing mereka setiap hari. Kalau mereka menuliskan, kami harus tanda tangan. Saya tidak ingat sebenarnya anak-anak ini semasa mereka sekolah SD, mulai dari kelompok bermain sampai dengan lulus SD, sudah berapa kali mereka menuliskan ayat yang sama. Jadi berulang. Terutama Amsal. Amsal itu Bella sampai hafal. Karena selain dituliskan, itu mereka pasang di dinding ayat rema. Iya, kitab rema kalau Amsal ya. Karena dari 1 sampai 31 itu ada semua, dan waktu itu saya ingat bener Bella sampai hafal. Jadi kalau saya itu dia yang membenarkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memuridkan itu seperti Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya, memberi contoh, yaitu sekalian mentransfer nilai-nilai yang memang ada di dalam Alkitab. Itu menurut kami ya. Ada lagi? Ya, tapi nilai-nilai tentu saja bukan hanya nilai-nilai rohani yang kita transfer. Tentu saja banyak nilai-nilai yang secara umum kita juga perlu transfer. Nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain, bersikap, bertutur kata, dan bagaimana kita belajar untuk konsisten antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Itu ketemu, ya. Itu adalah nilai-nilai di luar nilai rohani. Kalau nilai-nilai rohani, kita tentu saja memegang teguh apa yang tertulis dalam Alkitab, menyatakan kebenaran, bagaimana jujur dan adil, bagaimana menyatakan righteousness anak-anak, terus bagaimana kita mentransfer, bagaimana menjaga kekudusan, terus juga bagaimana kita harus setia. Apalagi ya? Itu lagi, bagaimana kita menjaga excellency, bagaimana kita menjaga keutamaan. Ini yang terpenting malah sebenarnya, ya, bahwa kita menanamkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai yang utama, ya. Dan dari situlah kita banyak mengembangkan tentang pemahaman kita tentang kasih, ya. Saya pikir itu yang terkait dengan mentransfer nilai-nilai kehidupannya
Apalagi yang kita bisa bagikan selain nilai-nilai kehidupan? Buat saya, rumah juga, keluarga juga adalah tempat timbulnya permasalahan. Nah, Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pasti juga setuju ya bahwa setiap keluarga itu tidak mungkin tidak ada permasalahan. Itu nanti kalau sudah di surga tidak ada permasalahan. Tapi ada selama nih apa? bikin masalah buat konten demi konten. Oh, demi konten. Maksudnya kan itu di dunia. Nanti malah saya bilang tidak ada masalah, nanti kalau sudah di surga tidak ada masalah. Nah, selama kita masih ada di bumi ini, seperti juga banyak orang bilang ya, banyak pendeta bilang, selama kita masih di dunia ini, selama kita masih mengenakan jubah kita di dunia ini, masalah pasti ada. Nah, sama juga di keluarga kami. Apalagi seperti yang mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ketemu kita berempat bisa lihat ya bagaimana Pak Indri ini sikap karakternya, kepribadiannya seperti apa, diem apa, beda sama saya yang gitu kan. Jadi orang bisa lihat gitu. Nah, kalau Regina kalem, diem, senyum-senyum. Kalau Bella lebih cocok daripada saya, karena saya ada masih sedikit ya, masih bisa diem-diem lah. Kalau Bella, kalau nanti saudara-saudara yang belum pernah ketemu dengan Bella dan ketemu Bella pasti, oh ini yang dimaksud dengan dia seperti ini itu ya gitu. Jadi bagaimana di keluarga kami yang 4 macam kepribadian itu menyatu di dalam keluarga. Personalitinya ada 4. Jadi yang satu aja punya masalah sendiri, apalagi 4. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangin itu kalau 4-empatnya muncul, nah, pasti ada sesuatu yang ya ada yang kayak kembang api gitu, yang satu muncul begini, satu muncul begini. Nah, itu kalau kita tidak istilahnya tidak berusaha dengan tuntunan Tuhan untuk memahami kepribadian yang 4 itu tadi, nah masalah itu pasti akan terus jadi masalah. Tapi itulah bagaimana Tuhan membentuk keluarga dengan segala macam kepribadian itu, gunanya ya supaya kita sebelum kita menghadapi orang lain dengan kepribadian yang lain, kita di rumah sudah dilatih nih sama Tuhan untuk bagaimana menghadapi 4 kepribadian itu. Ya nggak apa-apa. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Tias. Jadi saya kecenderungannya adalah personalitinya choleric dan cenderung murni. Mungkin setelah kita menikah aja jadi agak campur ya. Dia sini melankolis. Kalau saya suka ngeledekin, ngelihat kodok nangis saja ikut nangis, ya. Apalagi nonton film yang sendu-sendu, bukan seneng duit. Gina pragmatis, Bella sanguin, ya. Habis nangis bisa ketawa, kecak-kecakakan, ya. Satu hal yang saya pelajari adalah satu sama lain kita belajar untuk saling menerima, belajar untuk mendengarkan, ya, belajar untuk saling mendukung, belajar juga untuk saling memaafkan dan mengampuni. Walaupun perjalanannya tidak mudah ya Bapak Ibu. Ngomong gampang. Ya. Menjalaninya artikan sendiri jadi ketawa saya. Jadi tapi bagaimanapun juga setiap permasalahan kita harus selesaikan. Jadi beberapa
hal yang saya bisa bagikan, setelah kita memiliki permasalahan, ya, kita biasanya menenangkan diri dulu, ya, masing-masing saling menenangkan diri untuk menetralisir emosi. Itu nomor satu. Terus yang kedua, setelah bisa tenang, baru bisa merenung, baru bisa mawas diri. Setelah merenung, mawas diri, baru bisa berdoa. Karena dengan emosi yang tinggi susah loh berdoa. Betul kan ya? Betul. Ya. Setelah berdoa, dalam berdoa kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Itu kita jalani masing-masing. Meskipun kita kalau lagi berantem cukup heboh, kita membatasi untuk berbicara, tapi paling tidak kita menyelesaikan untuk diri kita sendiri. Ya, baru setelah kita selesai dengan diri sendiri, baru begini-begini lagi. Ya, baru membuka komunikasi lagi. Ya, tapi hal itu kita alami, kita jalani, dan sampai saat ini kita bisa mengatasi banyak masalah. Ya. Amin, amin. Ya, Amin. jadi mendengarkan adalah faktor yang sangat penting. Ya, saya mendengarkan Dias yang tadi katanya cacat gitu. Dias mesti juga mendengarkan saya yang personalitinya seperti ini. Ya, kami berdua juga mendengarkan bagaimana anak-anak, bagaimana Regina dan Bella. Ya, awalnya susah. Di awal-awal pernikahan kita susah untuk mencapai titik temu. Tapi dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hikmat dari Tuhan, kita menemukan pola. Ya. Dan cukup lama Bapak Ibu Saudara, 25 tahun. Dan mungkin akan tetap belajar terus. Ya. Ya, kita akan tetap belajar terus bagaimana kita berinteraksi antar anggota keluarga. Kadang-kadang saya juga masih kaget-kaget. Ternyata istri saya yang sudah menikah dengan saya 25 tahun, ternyata ada hal yang baru seperti ini. Dan dia pun saya yakin juga sering kaget-kaget tentang saya, tentang anak-anak. Ya, itulah gunanya kita bergantung pada Tuhan. Ya, dan juga kita bisa saling menerima, acceptance satu sama lain itu sangat penting. Ya, lebih-lebih kalau kita mengingat masa pacaran kita yang relatif sangat sebentar ya. Jadi kita pacaran relatif sebentar. Kemudian kita Jangan ditiru ya. Ini bukan Adik-adik yang belum menikah, jangan ditiru ya. Pelajari dulu calon istrimu. Ya, calon suaminya juga terus ya. Oke. Jadi ini adalah pembelajaran yang menarik. Tapi utamanya adalah mengutamakan Tuhan, memimpin keluarga dalam segala kondisi. Kondisi lagi berantem, kondisi lagi sukacita, kondisi lagi dalam perjalanan apapun. Ya, kita mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Saya rasa itu. Ya, apalagi cukup. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya pikir apa yang kami sampaikan, kami bagikan dapat menjadi berkat, dapat menjadi insight bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun tidak menjadi insight, mungkin
paling bisa tidak menjadi pembelajaran. Paling tidak kita bisa ketemu nih sekarang, ya, meskipun melalui online, ya. Baik, terima kasih. Kami tutup renungan atau sharing kita pada pagi hari ini. Dan ingat, kita tetap harus selalu mengandalkan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup pribadi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk kita mendoakan Ibu Gembala kita, gereja kita, juga untuk keluarga masing-masing yang pada saat ini menyaksikan morning prayer pagi ini, ya. Baik. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh Tuhan membagikan apa yang kami alami, apa yang kami jalani bersama-Mu, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bagikan saat ini boleh bermanfaat bagi mereka yang menyaksikan, boleh menjadi berkat buat mereka yang menyaksikan, dan menjadi kekuatan untuk mereka melangkah di dalam keluarga mereka masing-masing. Pada saat ini kami berdoa untuk khususnya Ibu Gembala kami, Ibu Maya Tahir. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan yang sempurna kepada Ibu Gembala kami. Amin. Sehingga pada saat Ibu Gembala kami harus memimpin, harus mengambil keputusan atau apapun juga, semuanya hanya daripada Engkau, ya Bapa. Engkau yang sempurnakan kesehatannya, Engkau yang menjamin Tuhan segala sesuatu keperluannya Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Basilea Menteng Tuhan, dengan seluruh jemaatnya Tuhan, baik dari pengerja, aktivis, dan jemaat Tuhan, dari yang pimpinan, mulai dari Ibu Gembala, tim-tim, komisi-komisi, bahkan sampai dengan Pak Satpam Tuhan. Engkau melihat bagaimana kehidupan mereka masing-masing di dalam keluarga mereka. Tuhan yang akan pimpin Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi-Mu, ya Tuhan, Roh Kudus. Sehingga apapun Tuhan yang mereka lakukan, biarlah mereka hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka takut akan Engkau dan mencari suara-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak tersesat. Amin. Saat ini juga kami bawa masing-masing keluarga Tuhan, pada saat terutama yang menyaksikan morning prayer saat ini Tuhan. Apapun Tuhan yang ada dalam permasalahan yang ada dalam keluarga mereka Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan. Amin. Engkau yang memberikan Tuhan, jalan keluar Tuhan, sehingga mereka benar-benar Tuhan merasakan bahwa hanya Engkau Tuhan tempat mereka untuk berlindung. Amen. Segala permasalahan, segala kesulitan, segala apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, Engkau sudah berikan jalan keluar. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan buat mereka yang mengalami sakit, penyakit, ataupun kesulitan ataupun apapun juga Tuhan yang menghalangi tubuh mereka untuk bersuka cita Tuhan, saat ini kesembuhan sudah turun atas Amen. Mereka Tuhan. Amen. Karena Engkau sudah menyediakannya Tuhan, dan sudah menyempurnakannya Tuhan. Amen. Dan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, dan sebagai orang yang percaya Tuhan, kami menerimanya dengan iman. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami membawa ucapan syukur kami ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.